Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Maulana dari kelas 6B Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada bank syariah. Nah, sebelum itu, apa sih manajemen risiko itu? Nah, kata manajemen ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Steve Robbins. Manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Dalam bahasa yang sederhana, efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input seoptimal mungkin. Nah, kemudian istilah risiko ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa tidak diinginkan atau merugikan, baik bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi orang per orang. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Tuh. Nah, lalu manajemen risiko pada bank syariah itu kayak gimana sih? Nah, berdasarkan PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat 10 jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. 8 risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan 2 risiko terakhir yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank syariah. Nah, di mana risiko kredit ini merupakan risiko yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan produk, cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi sedang dilakukan. Lalu, risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena pergerakan harga yang diharapkan seperti hasil risiko tingkat pengembalian. Lalu untuk risiko likuiditas ini dapat muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash yang wajar, baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Likuiditas ini penting bagi bank untuk menjalankan transaksi sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Lalu risiko operasional ini berkaitan dengan sistem tata kelola sebagai akibat ketidakmampuan atau kegagalan proses internal berhubungan dengan orang atau sistem atau dari risiko eksternal. Nah, lalu ada risiko hukum. Risiko hukum ini adalah risiko karena adanya sebuah perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Lalu risiko reputasi itu sendiri adalah risiko yang muncul karena rasa percaya stakeholder kepada bank karena tindakan atau manajemen yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk risiko strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan, strategi, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu untuk risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Nah, lalu untuk risiko imbal hasil ini terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. Lalu yang terakhir ada risiko investasi. Risiko investasi ini muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai oleh
yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, kemudian bagaimana sih manajemen pengawasan risiko pada bank syariah? Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal, perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Nah, risiko-risiko ini tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah dan khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Nah, dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan risiko bisnis bank mengembangkan pemetaan risiko usaha, atau bisa dikenal sebagai business risk mapping. Nah, untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan, alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat di mana risiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi magnitude dari risiko dan mengukur potensi dampaknya. Yang kedua ada alat modeling. Alat ini digunakan untuk memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis skenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Lalu yang ketiga ada teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus atau memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan risiko. Lalu yang keempat, ada peran internet dan intranet. Pemakaian internet atau intranet semakin meningkat dalam pengelolaan manajemen risiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan risiko, untuk mendapat informasi mengenai risiko untuk area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai manajemen risiko dengan bank lain, dan mengkomunikasikan tujuan manajemen risiko bank kepada publik. Nah, untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal, bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Nah, selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah life cycle. Dalam pelaksanaannya, proses ini melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko, di mana hal ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko, di mana kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Lalu yang terakhir, pemantauan risiko. Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure, risiko, penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Nah, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.